Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifka Fadila dari kelas 03 SAKP 003. Perkenalkan, nama saya Leoni Salsabila dari kelas 03 SAKP 003. Nama saya Alifa Sekar Ardiansyah. Kali ini kita akan membahas mengenai kerangka penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan menjelaskan dasar tentang 1. Pengguna laporan keuangan, 2. Tujuan laporan keuangan, 3. Asumsi yang mendasari, 4. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang kelima komposisi karakteristik kualitatif, dan yang terakhir kendala informasi relevan dan andal. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dari pihak internal seperti pemilik, perusahaan, direktur, manajemen, sampai karyawan. Sedangkan dari pihak eksternal seperti investor, kreditur, sampai pemerintah. 2. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang paling umum adalah menyediakan informasi keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Terima kasih sebelumnya kepada Rifki Ali yang sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Bab 3, asumsi yang mendasari. Laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama, dasar akrual atau akrual basis, merupakan transaksi atau kejadian yang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Asumsi ini dimaksudkan agar manajemen menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan saat menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, bab 4, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu ada 4. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan disusun dengan sesederhana mungkin dengan maksud agar pembaca dan pemakai dapat mudah memahami informasi yang terdapat pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, itu relevan. Informasi relevan adalah informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk pengambilan keputusan. Nah, karakteristik ini mempunyai dua karakteristik di dalamnya. Yang pertama, nilai prediktif atau prediksi, di mana informasi keuangan harus dapat mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Yang kedua, nilai konfirmasi atau konfirmatif adalah nilai informatif yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Karakteristik selanjutnya, itu keandalan. Informasi yang andal adalah informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah material, dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, dapat diperbandingkan. Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, harus dapat diperbandingkan antar periode saat ini dan sebelumnya, dan antar entitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Leoni Salsabila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komposisi karakteristik kualitatif. Komposisi karakteristik kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik relevan. Karakteristik relevan ada dua macam. Yang pertama, nilai prediktif dan nilai konfirmatif. Nilai prediktif adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan bahwa informasi harus dapat mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Sedangkan nilai konfirmatif adalah nilai informatif yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Yang kedua yaitu ada karakteristik keandalan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, netralitas. Maksudnya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu perimbangan sehat. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut diperlukan pertimbangan sehat dengan penuh kehati-hatian. Yang ketiga yaitu penyajian wajar.
Laporan keuangan haruslah menggambarkan dan menyajikan dengan wajar sesuai terkait dengan menghasilkan keuangan yang wajar. Yang keempat yaitu ada kelengkapan. Informasi haruslah disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan biaya dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan. Ini ada kendala informasi yang relevan dan handal. Kendalanya itu ada 3. Yang pertama, tepat waktu. Maksudnya adalah informasi yang terlambat akan menjadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Maksudnya yaitu proses dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya yang semakin akurat, rinci, dan tepat waktu. Maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Yang ketiga yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan handal adalah 2 hal yang sering sulit untuk dipenuhi bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.